Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi di ibadah online. Semuanya bersukacita, amin. Tetap semangat, apapun yang terjadi kita tetap bersemangat. Kita mau angkat pujian, saya ambil dari Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah penolong kita. Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, biar kita mau katakan tidak pernah kami meragukan kasih setiamu Tuhan, yang tak habis-habisnya, tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Oh, haleluya Yesus. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Bapa, walau 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sebelah kanan kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memulihkan kami. Oh, betapa kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi, menjaga kami. Penyertaan, penjagaan, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembahmu Tuhan. Oh, dimanapun kami berada, mulut kami, bibir kami tidak henti-hentinya untuk memuji, menyembahmu Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk kami layak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar setiap pujian yang kami naikkan juga Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Mereka yang mendengar, mereka yang memuji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau terus memuji Tuhan.
Kita mau angkat pujian Tuhan yang sudah mengubah ratap kita menjadi tarian. Kita yakin dan percaya satu kali kelak Tuhan akan angkat segala COVID yang ada di dunia ini. Tuhan akan jadikan menjadi tarian dan sukacita yang di dalam kita. Amin. Tuhan akan angkat kain kabung kita. Mari kita angkat pujian, kau ubah ratap pujian kita ini. Dan mulut kita henti-hentinya memuji menyembah Dia. Kau ubah ratap pujian tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segala kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segala kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Biar mulut kita terus memuji-muji Dia, menceritakan kebaikannya, tidak akan diam mulut kita untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kutip juga pujian ini dari Perjanjian Lama di dalam Keluaran, di mana Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Dia katakan bila Tuhan tidak beserta dengan dia, dia tidak akan berjalan. Tapi Tuhan katakan dia selalu menyertai Musa sampai kesudahan. Kita angkat pujian ini, bila Engkau tak besertaku. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita. Bila Tuhan senantiasa beserta dengan kita, kita mau berjalan di dalam roh-Nya, di dalam kebenarannya, maka kemuliaan Tuhan akan turun atas hidup kita. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya yang ada di rumah sana. Terima kasih untuk respon yang sangat baik walaupun saya tidak bisa melihat. Ya saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kau tolong pimpin hamba-Mu ini sehingga dapat memberitakan kabar baik-Mu dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami pun juga tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu yang baik di dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Sehingga relasi kami pun juga bisa semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, lebih daripada apapun juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah dengan taburan firman Tuhan ini, roh kami semakin menyala-nyala ya Tuhan. Sehingga kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi, shalom semuanya. Saudara, saya kasih judul untuk khotbah hari ini, roh yang menyala-nyala saudara. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya saudara, atau yang disebut dengan Pentakosta, yakni juga itu adalah setelah kisah tentang bagaimana kita juga belajar tentang kebangkitan Kristus itu sendiri di beberapa bulan yang lalu saudara. Ya, di dalam Lukas 24 saudara, setelah cerita tentang kebangkitan Yesus, maka di situ ada cerita yang menarik tentang dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Karena di situ mereka tuh sedang mengalami suatu kegalauan gitu ya. Roh mereka mulai padam, mulai meredup. Mungkin belum padam benar-benar saudara, tapi bisa dikatakan roh mereka mulai meredup. Nah, kalau didiamkan terus-menerus roh yang seperti ini, maka lama-kelamaan bisa mati, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita seringkali dalam mengikuti Yesus seperti itu ya, saudara. Makanya nggak heran di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 yang seringkali dibilang 666 ya, ini ayat 666 gitu. Karena ayat itu berkata gini, saudara. Mulai dari waktu itu ya, saat itu ditulis tentunya kitab Yohanes, banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Jadi banyak orang yang ternyata sudah menjadi pengikut Kristus kemudian mengundurkan diri. Karena memang standar yang Yesus tetapkan untuk menjadi pengikutnya itu cukup tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi kalau kita udah ngomongin sempurnalah kamu karena Bapa di sorga sempurna, atau kuduslah kamu, dan seterusnya. Nggak mudah saudara. Menjadi Kristen tidak mudah. Mengikuti Kristus tidak mudah saudara. Nah, makanya nggak heran banyak orang yang mengundurkan diri. Di situasi seperti ini saudara, di zaman sekarang ini, ya banyak juga yang melakukan hal-hal tersebut. Bahkan sebelum COVID pun juga banyak orang yang sudah memutuskan untuk mundur dari kekristenan. Karena imannya tidak diberi makan dengan baik saudara. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang kemudian mundur. Imannya lemah dan mundur dari kekristenan. Nah, saudara, mengapa sih ada orang-orang yang seperti ini? Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita bisa meneliti ciri-cirinya lewat kisah dari dua murid Yesus yang salah satunya ternyata ditulis di dalam kitab Lukas, itu Kleopas, saudara. Di dalam Lukas 24, mari kita buka terlebih dahulu. Di dalam Lukas 24. Roh yang ada di dalam dua murid Yesus ini tuh mulai meredup, saudara. Kita lihat, saudara, ciri-cirinya apa. Roh yang saya maksud di sini tentu roh manusia ya, saudara. Karena bagian manusia kan ada bagian yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ya. Tentu yang saya maksud ini adalah roh manusia, bukan Roh Kudus, ya, saudara. Di dalam Lukas 24 ayat 12 lebih dulu saya bacakan. Sungguh pun demikian Petrus bangun. Ini kan Yesus bangkit ya saudara. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika dia menjenguk ke dalam, dia nengok ke dalam gitu, dia melihat hanya kain kapan aja tuh. Lalu dia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ya saudara,
Roh yang ada di dalam dua murid Yesus ini kita bisa melihat setelah ayat selanjutnya. Mari kita baca ayat 13 sampai 16. Jadi pada hari itu juga setelah kejadian Petrus yang tadi ya saudara ya, dia melihat kubur kosong gitu, lalu dia bertanya gitu, ini apa yang terjadi nih gitu. Lalu ayat 13, di hari itu juga saudara, ada dua orang murid Yesus nih ke kampung bernama Emmaus yang letaknya kurang lebih 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Wow, jauh ya saudara. Mereka jalan kaki ya, nggak naik onta ataupun kuda. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Jadi mereka bisa dibilang hatinya sedang gundah gulana. Lalu mereka di dalam perjalanan mereka saling cerita tuh. Aduh kok kubur kosong ya. Jenazah Yesus tidak ada ya, dan seterusnya saudara. Ayat 15 dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap lalu bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus tuh ikut berjalan bersama dengan mereka, saudara. 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. D-nya kan huruf besar ya, mengenal dia. Nah jadi saudara, kita bisa melihat bahwa ciri pertama nih ya, orang yang rohnya sudah mulai padam adalah mulai meredup maksud saya. Dia tuh gak sadar bahwa Tuhan itu hadir. Sama seperti murid-murid ini, dia gak sadar Yesus itu ada di depan mata dia. Ya, seringkali kita gitu, nggak ngeh dengan kehadiran Tuhan itu sendiri, saudara. Apalagi jika kita sedang diliputi banyak masalah kehidupan, saudara. Mereka tuh nggak sadar bahwa Yesus hadir dalam kehidupan mereka saat itu. Mungkin ya mereka udah terlanjur kecewa karena gurunya tidak ada di dalam kubur itu, yang ada hanya kain kapan dan lain sebagainya. Mungkin di kepala mereka ya, kayak udah ada asumsi-asumsi gitu kan ya. Nah, tuh, saudara, kita bisa ngelihat di sini bahwa mereka tuh tidak sadar bahwa Yesus itu ada di depan mata mereka sebenarnya. Itu yang pertama. Lalu berikutnya di ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka nih, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan gitu? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram ya saudara, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh tidak bercahaya gitu. Tidak berseri mukanya. Nah jadi kalau dikatakan muka muram berarti ini kan wajah ya saudara. Mimik muka ini kan memang asalnya dari mana? Hati saudara. Makanya kan firman Tuhan bilang kan, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan gitu. Karena pada akhirnya kalau orang mah bisa aja sih pintar menutupi gitu ya. Tapi ada waktu-waktu di mana dia nggak bisa menutupi kalau memang lagi susah, yang mukanya tuh nggak bisa bohong gitu saudara. Kalau lagi ada masalah muka nggak bisa bohong gitu ya. Walaupun senyum hahaha gitu, tapi tidak berseri, tidak bercahaya. Kira-kira kayak gitu saudara. Jadi ciri yang kedua, wajahnya muram gitu ya saudara. Mereka udah nggak merasakan lagi kehadiran Tuhan, padahal Yesusnya ada di depan mata mereka. Ayat 18 sampai 21 dikatakan gini. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Nah ini saudara ya, indikatornya berarti ada ya, namanya udah ada. Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Seolah-olah Kleopas mau ngomong, lalu kagak tahu apa-apa gitu ya saudara. Ayat 19 katanya kepada mereka, kata Yesus nih ya, apa itu? Ya saudara. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu udah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Seolah-olah mereka mau ngomong gini, ya udah gak ada harapan lagi. Jadi ciri ketiga ya kehilangan pengharapan saudara. Di saat kita merasa Tuhan itu tidak ada, tidak hadir, karena mungkin kita ngerasa, oh Tuhan nolong dia, pendeta A, pendeta B, atau si bapak ini, si ibu ini. Tetapi Tuhan
gak nolong saya. Tuhan baik, tapi baiknya sama dia doang. Tuhan sayangnya sama dia doang. Sama saya sih enggak. Sehingga akhirnya lama-lama kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan dan tidak merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri, saudara. Lalu kemudian kita nggak sadar bahwa Tuhan yang omnipresent itu padahal dia ada di samping kita. Kalau kita berlutut berdoa, saudara, dia bisa memeluk kita, saudara. Masalahnya kita nggak pernah mau menjalin relasi. Lalu kemudian berhari-hari, maka wajah kita, mimik muka kita itu akan terlihat. Kesedihan kita muram, tidak bercahaya, tidak berseri. Sampai akhirnya kita kehilangan pengharapan. Ya, Tuhan udah gak ada. Gimana nih? COVID kayak naik terus. Datanya, kasusnya, banyak orang yang meninggal, ekonomi lagi hancur, dan seterusnya, saudara. Kehilangan pengharapan. Karena fokus mereka, saudara, kalau kita lihat tuh mereka hanya melihat bahwa Yesusnya tuh disalib, gitu. Pemimpin-pemimpin, imam-imam menyalib Yesus. Lalu makanya dibilang, dahulu kami mengharapkan. Berarti sekarang udah kehilangan pengharapan, saudara. Sesuatu yang harusnya kita pegang malah hilang. Di ayat seterusnya, kita lanjut dulu ya, saudara. Ayat 22-24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami, ini diceritain lagi gitu ya. Kleopas sama temennya ceritain ke Yesus. Seolah-olah Yesus kayak nggak tahu gitu kan. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Nah, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Nah, mereka tuh berarti udah dapat news, dapat kabar kalau Yesusnya tuh hidup, saudara. Tetapi apa yang mereka lihat, fokusnya di ayat 24 tuh. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi bisa dibilang, apa yang mereka lihat itulah yang mereka percaya, saudara. Karena mereka melihat Yesus tidak ada, maka itulah yang mereka percaya. Karena yang mereka lihat hanya kain kapan, saudara. Jadi fokus mereka itu berbeda, saudara. Bukan kepada pribadi Yesus itu sendiri atau Tuhan, tetapi kepada masalahnya. Ketidakhadiran Tuhan di situ, saudara. Ayat 25 dikatakan, lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ini Yesus loh ya ngomong, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus ngomong tuh sama dia, keras. Ya saudara. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus langsung jelas ngomong, bodoh saudara. Artinya apa saudara? Ciri kelima, mereka tuh udah gak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Kalau udah sampai di titik ini, iblis yang senang saudara. Kalau kita hanya udah kehilangan pengharapan, merasa ya Tuhan ada sih, cuman Tuhan nolongnya dia orang doang, saya nggak ditolong kayaknya gitu, makanya saya nggak bisa kesaksian. Makanya mungkin ada orang yang ngomong gitu ya, saya nggak bisa kesaksian, kenapa? Karena Tuhan nggak pernah nolong saya gitu. Akhirnya mukanya muram, kehilangan pengharapan, dan fokusnya hanya masalahnya aja saudara, bukan kepada pribadi Tuhan. Sampai satu titik kalau sudah sampai dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu udah bahaya saudara. Kalau kita sampai di titik dimana kita udah gak percaya lagi kuasa Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan yang bisa bangkit dan hidup. Kita udah gak percaya tentang hal itu lagi. Maka banyak hal yang akan hancur di dalam kehidupan kita. Iblis senang saudara. Iblis senang. Mungkin kita ke gereja, tapi kita gak percaya kuasa Tuhan. Kita udah gak percaya lagi yang namanya mujizat. Mujizat ada, cuman dulu. Padahal mujizat harusnya menjadi gaya hidup orang percaya saudara. Kenapa? Karena waktu Yesus hadir di bumi, mujizat itu selalu ada. Harusnya kita merasakan mujizat dari Tuhan saudara. Dan akhirnya kalau kasus orang-orang Emmaus ini, murid Yesus ini, Kleopas dan temannya, mereka udah lagi gak percaya kepada kuasa Tuhan itu. Hilanglah pengharapan mereka.
Roma 12 ayat 11 mengatakan apa, saudara? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memang itu konteks dalam bicara tentang melayani ya, saudara. Biar kamu tetap pelayanan, jangan kendor gitu. Tapi kalau dalam konteks luar, kalau saya mau tarik kembali dengan kisah ini, saudara. Jangan sampai kita undur, saudara, dari Tuhan. Kita harus tetap setia di dalam Tuhan, saudara. Kita harus tetap membiarkan roh kita tuh menyala-nyala, semangat, berkobar-kobar gitu, saudara. Sekalipun situasi tidak mendukung, kita tetap harus semangat. Walaupun saudara berada di rumah, saya ada di sini di gereja, saudara hanya mendengarkan dari jauh, saya di sini. Kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan ada di tempat saudara. Ada di sini nggak ada, saudara. Kebetulan di gereja nih ya, saudara, ini kondisinya ya untuk saudara tua ya, ini udah malam, saya sendirian nih di sini. Apakah saya benar-benar sendirian gitu? Enggak, saudara. Bukan berarti ada yang lain ya. Karena ada Tuhan. Ada Tuhan di sini. Ada Roh Kudus. Dan di tempat saudara, di rumah saudara, di kehidupan saudara pun Tuhan hadir. Waktu dia naik ke surga, dia mengutus Parakletos, penghibur Roh Kudus, yang selalu mendidik kita di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lanjut. Apa yang harusnya kita lakukan, saudara, supaya roh kita ini tetap menyala-nyala, supaya nggak mudah meredup? Karena kan jangan sampai kekristenan itu naik turun, hancur gitu. Lukas 24 ayat 26 sampai 27 dikatakan gini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Ini Yesus masih sambil jelasin ya, saudara. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya, lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara renungin ya, saudara, ayat 27. Yesus ngejelasin nih apa yang tertulis tentang dia, tentang dirinya sendiri, dari seluruh kitab, dari Musa sampai kitab nabi-nabi. Itu banyak loh, saudara. Jadi sepanjang perjalanan antara Yesus dan dua muridnya itu, Yesus tuh ngejelasin. Seolah-olah Yesus mau bilang, ya makanya gini, saudara, di dalam pengetahuan firman Tuhan kita tuh gak boleh bodoh, saudara. Yesus kan ngomong kayak gitu tadi. Makanya Yesus akhirnya tuh jelasin kembali dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan saya percaya ini mengacu kepada nubuatan tentang kelahiran Yesus itu sendiri. Karena kan Yesus bilang apa yang tertulis tentang Tuhan, tentang Yesus itu sendiri, saudara. Jadi yang pertama, supaya roh kita tetap menyala-nyala adalah memahami firman Tuhan. Seperti apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu penting, saudara. Tubuh kita, kayak tadi saya ya, saudara, saya sempat jam 12-an gitu siang, saya lapar. Tapi saya tahan dulu gitu, karena ada pekerjaan, saya juga masih ngajar gitu, saudara. Lalu saya sampai satu titik saya lapar banget gitu ya, saudara. Dan sempat sampai badan kayak lemes gitu. Aduh, lemes banget gitu ya. Ya biasalah ya, biasanya makan sebakul gitu kan, terus kagak makan gitu kan ya. Ya lapar juga dong. Biasa kan kalau orang kerja gitu ya, kadang lupa makan gitu ya. Sampai badan udah lemes. Kalau saya tuh badan lemes, tapi yang lebih utama tuh kepala. Kepala tuh udah sakit banget gitu ya, sakit banget di sini ya gitu, tiba-tiba keleyengan gitu, karena kan ngeliatin komputer juga kan sepanjang hari kan. Nah itu bisa aja, saudara, akhirnya tubuh ngedrop kayak gitu. Kalau didiemin, kagak makan-makan, bisa sakit. Kerohanian pun juga demikian. Kalau kita diamkan terus-menerus, kerohanian kita juga bisa mati, saudara. Kalau kerohanian kita tidak diberi makan, roh kita nih, di dalam diri manusia kan ada tubuh, ada roh ya, saudara. Kalau rohnya ini kagak dikasih makan, cuman tubuhnya doang, cuman tambah hari tambah besar gitu, tapi tidak tambah hikmatnya karena rohnya tidak pernah diberi asupan firman Tuhan, ya udah. Kita lama-lama tidak akan merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri, saudara. Bahkan kalau Yesus hadir pun di depan mata kita, jangan-jangan kita juga seperti mereka, kita nggak sadar kalau ada Yesus di depan mata kita. Makanya, saudara, memahami firman Tuhan itu penting. Gimana caranya? Ya baca. Gimana kita bisa paham kalau kita sendiri nggak menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan? Betul, saudara?
Di sisi lain tentu juga beribadah, karena di ibadah di khotbah para hamba Tuhan sudah menyediakan masakan yang paling lezat, saudara. Menyiapkan masakan yang paling lezat untuk saudara semua. Supaya apa? Supaya saudara bisa mendapatkan asupan makanan rohani yang kenyang, yang bikin gizi kita tuh lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Manusia roh kita, saudara, yang nantinya akan menuju kepada kekekalan tentunya. Jadi kita perlu sekali membaca firman Tuhan. Itu asupan yang baik untuk roh kita, saudara. Dan di situ kita juga bisa meningkatkan iman kita, saudara. Ya, bagaimana iman kita bisa kuat jika kita tidak paham akan firman Tuhan itu sendiri. Makanya kalau ada yang nggak ngerti pun nggak ada salah kita diskusi. Baca firman Tuhan. Tapi kita juga perlu paham apa yang kita baca. Jangan sampai kita kagak ngerti apa yang kita baca. Tanya kepada orang yang mungkin lebih memahami, saudara. Penting, saudara, memahami firman Tuhan. Ya, apalagi situasi seperti ini harusnya mendukung kita ya untuk googling mencari sesuatu yang bisa meningkatkan pengetahuan kerohanian kita ini. Pengetahuan firman Tuhan kita. Sehingga manusia roh kita bisa bertumbuh dengan baik. Amin, saudara. Lukas 24 ayat 28 sampai 31 dikatakan demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Nah, jadi kan nih tadi lagi ngobrol tuh. Lagi sambil jalan, berbincang-bincang, bercakap-cakap. Mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya gitu. Seolah-olah kayak Yesus pengen lanjutin gitu jalannya. Tapi si murid-muridnya itu merasa masih pengen ngobrol nih sama ini orang gitu. Kan mereka belum sadar ya kalau itu Yesus. Makanya mereka ngomong gini, Kleopas dan temannya, tinggallah bersama dengan kami sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ngapain nih, saudara? Nah, ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia ngambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kayak Tuhan kayak pss, gitu ya. Ya namanya juga Tuhan ya. Caranya luar biasa ya, saudara. Di saat itu baru terbuka tuh mata dia baru sadar. Ya ilah, selama ini dari tadi kita ngobrol sama Tuhan Yesus. Saudara tahu mengapa mereka akhirnya sadar, saudara? Ini tafsiran tapi ya, saudara ya. Tapi kita bisa memahaminya memakai logika kita tentunya. Tuhan kan kasih kita hikmat dong gitu. Mari kita imajinasikan. Ini udah malam nih ya. Ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya. Mau makan-makan nih ya. Perjamuan kan di situ kan. Ambil roti, ucap berkat. Itu adalah kebiasaan yang memang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Oke, itu hal yang pertama. Lalu dipecah-pecahkan dan memberikannya kepada mereka. Waktu diberikannya, dan saya percaya waktu Yesus memecah-mecahkan kan itu gini loh, saudara. Kalau ada orang lagi melakukan lagi makan bareng gitu, kita anggap lagi perjamuan, terus satu orang lagi pecah-pecahin roti, saudara, pasti mata kita tertuju kepada roti atau tangan si orang tersebut dong. Apa yang ada di tangan Yesus? Nah, saya percaya bahwa ada bekas paku yang tertusuk, saudara. Karena kan cerita tentang Yesus bangkit ya, saudara. Yesus pernah ditusuk oleh paku, oleh tentara Romawi gitu ya. Dipaku gitu kan. Nah, ada bekasnya. Bolongan yang pernah dilihat oleh Thomas juga, saudara. Mungkin di situ ya, mungkin ya, saudara. Dengan sengaja Yesus melakukan hal tersebut supaya mereka bisa melihat juga bahwa ini aku loh gitu. Dia tadi ngomong sama aku juga loh, nggak sadar-sadar juga gitu. Akhirnya terbukalah mata mereka, saudara. Artinya apa, saudara? Kehadiran Tuhan itu penting. Supaya roh kita menyala-nyala. Selain kita memahami firman Tuhan, tentu yang paling basic, saudara, kita harus menjalin relasi dengan Tuhan sehingga kita sadar bahwa Tuhan itu ada di sekeliling kita.
ada di rumah saudara. Sekarang nih saudara lagi ibadah nih. Ini hari Minggu kan. Kalau saya kan lagi persiapan bukan hari Minggu dong. Ini lagi hari Jumat gitu kan. Nah saudara di sana saudara. Saat itu saudara. Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam hidupmu. Waktu engkau menangis. Waktu engkau lagi pusing dengan masalah kehidupanmu itu. Tuhan ada di situ. Berlututlah, berdoalah, jalin relasi dengan Tuhan. Gimana caranya kita merasakan kehadiran Tuhan? Cuma satu jalannya, komunikasi. Kalau kita satu rumah, anak sama bapak gitu lah ya. Satu rumah, tapi nggak pernah ngomong nih. Lama-lama kita akan terbiasa ketidakadaan orang tersebut, saudara. Misalkan saya anak gitu. Terus saya anggaplah satu rumah sama bapak saya gitu, seumur hidup saya. Terus saya nggak pernah ngobrol tuh sama bapak saya gitu. Nah lama-lama saya akan terbiasa ketidakhadiran bapak saya gitu. Nah artinya apa saudara? Komunikasi itu penting. Dekat aja nggak cukup saudara, butuh komunikasi saudara. Ya apalagi bicara tentang Tuhan. Pribadi yang kita sembah yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Jalin relasi dengan Tuhan. Setiap saat kita tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Kita bisa lakukan itu kapan saja dan di mana saja saudara. Sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan. Saudara bisa nangis di situ. Saudara bisa berlutut berdoa di situ. Amin saudara. Jalin relasi dengan Tuhan, komunikasi. Roh Kudus yang Tuhan utus tuh pribadi. Ya saudara. Karena ada yang mengira jangan-jangan kepenuhan roh gitu. Penuh, seakan-akan volume. Enggak saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan volume saudara. Pribadi, bisa diajak ngomong. Dan kalau kita membiasakan diri seperti itu, roh kita bisa menyala-nyala, saudara. Karena sumber kekuatan kita hanya Tuhan, saudara. Yang ketiga, bagaimana roh kita menyala-nyala, saudara? Ini yang menarik, saudara. Setelah Yesus lenyap begitu aja kan, kehilang dari tempat mereka itu. Ayat 32 dikatakan gini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika, nah ini kan ya buktinya ya, hati mereka berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci. Jadi waktu Yesus lagi jelasin firman Tuhan, mereka tuh berkobar-kobar. Sebentar saudara, saya lagi intermezzo, lagi keinget sesuatu hal. Saya jadi ingat seorang teman gitu ya, yang bisa dibilang baca firman Tuhannya bisa dibilang males juga gitu. Nah, tetapi dia menyadari bahwa waktu kita lagi diskusi firman Tuhan kayak seru banget gitu. Hatinya tuh kayak lagi berkobar-kobar gitu. Nah, jadi waktu kita memang lagi diskusi tentang firman Tuhan ya saudara ya, tuh kita bisa berkobar-kobar loh. Kita bisa kayak semangat gitu saudara. Kenapa? Karena kita rasa ingin tahunya tuh pasti ada gitu. Kecuali kita udah mati ya hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya di sini nggak ada yang kayak gitu. Di Alberta nggak ada yang kayak gitu. Dan saya berdoa walaupun mulai meredup pun kita tetap harus menyala-nyala. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan teruslah kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Jadi dari Emmaus, jalan 7 mil tadi kan ya. Lalu balik lagi nih ke Yerusalem saudara murid-muridnya nih. Nah, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, ayat 34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara. Artinya apa, saudara? Di sini mereka balik ke tempat mereka di mana seharusnya mereka berada. Dari Emmaus, saudara, lalu mereka balik lagi ke Yerusalem. Itu butuh waktu 7 mil lagi. Butuh jarak 7 mil lagi, saudara. Berarti apa, saudara? Mereka tuh benar-benar memikirkan betapa pentingnya menceritakan atau berkomunitas kembali kepada teman-temannya, saudara. Mereka tuh tadi udah lesu, ketemu Yesus, dijelasin firman Tuhan, dan seterusnya, saudara. Akhirnya mereka mulai semangat nih. Nah, semangatnya itu mereka jaga, dan akhirnya mereka
balik lagi ke Yerusalem, di situ mereka berkomunitas. Kenapa? Karena kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita butuh komunitas di mana tempat kita bisa saling menguatkan, saling memberi nasihat, saling berbagi, dan mendiskusikan firman Tuhan. Kita perlu tempat seperti itu, saudara. Karena waktu kita berkomunitas, kita tuh bisa diingetin sama orang-orang di sekeliling kita. Lu kok udah lama nih kagak ke gereja gitu? Ya jangan marah kalau kayak gitu. Ya kalau udah lama gak ke gereja ya iya aja, udah ngaku aja gitu kan ya. Kenapa? Kalau tanya kenapa? Kalau ada masalah ya cerita, kan gitu. Sehingga kita tuh bisa kembali menjadi semangat, saudara. Roh kita tuh bisa berkobar-kobar, menyala lagi, saudara. Dan bahkan jika perlu ya kita langsung ikut pelayanan pada saat itu ya. Ikut ambil bagian. Penting, saudara. Komunitas adalah tempat di mana kita bisa saling membangun. Kalau kita tidak punya tempat seperti ini, kita bisa jatuh sendirian, saudara. Tentu Tuhan tidak pingin, dan kita memang tidak dirancang untuk sendirian. Kita dirancang untuk hidup bersama. Makanya firman Tuhan yang berkata 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan hadir tuh lagi ngomongin komunitas atau perkumpulan, saudara. Bukan berarti kalau kita doa sendirian di rumah Tuhan gak hadir. Bukan ngomongin kayak gitu. Tuhan hadir kapan saja dan di mana saja saat engkau sedang berdoa. Tetapi 2-3 orang berkumpul itu bicara komunitas, bicara orang lebih dari satu. Di situ kita bisa saling menajamkan sesama, saudara. Ada hal-hal yang tidak enak waktu kita berkomunitas, tetapi yang seperti itu harusnya tidak membuat kita mundur dari komunitas, saudara. Itulah sebabnya pentingnya di dalam persekutuan gereja. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 35. Udah di Yerusalem, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus waktu dia memecah-mecahkan roti. Jelas ya. Jadi mereka mengenal dia waktu memecah-mecahkan roti. Nah, mungkin disitulah ya mata mereka terbuka, terus ada paku Yesus, ada bekas paku Yesus gitu, bekas dipaku gitulah ya. Gue ngomong ribet amat. Ya ada yang bilang kan di sini, ada yang bilang di sini. Ya serahlah ya, pokoknya Yesus dipaku gitu dan ada bekasnya. Itu tafsirannya seperti itu. Tapi jelas bahwa mereka sadar mengenal Yesus waktu Yesus sedang memecah-mecahkan roti. Nah, cuman yang saya mau highlight di sini adalah mereka tuh menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, saudara. Apa yang di tengah jalan mereka ceritain. Nah, waktu kita mulai redup, saudara, maka itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Dan yang keempat ini, saudara, ini juga penting. Biar roh kita menyala-nyala, saudara, kita juga harus mengobarkan semangat orang lain dengan kesaksian-kesaksian hidup kita. Mereka menceritakan tentang apa yang terjadi dengan mereka, juga dengan apa yang terjadi dengan mereka waktu mereka bertemu dengan Kristus, saudara, di tengah jalan. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan, memberikan kesaksian, mengobarkan semangat orang lain. Karena waktu kita memberi semangat, membangun orang lain di komunitas kita, di gereja kita, siapapun itu juga, dengan tanpa kita sadar, saudara, kita tuh juga menjadi semangat, saudara. Kalau kita lagi semangatin orang yang gak semangat, kita pun juga jadi semangat loh. Dan itu saya ngomong gini ya karena sering terjadi juga di dalam kehidupan saya gitu. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan yang berkata waktu saya lagi pengen mundur dari pelayanan, ternyata ada orang yang lagi susah, terus kasih semangat, kasih advice, kasih nasihat gitu, yang baik gitu sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya dia sendiri jadi terselamatkan, dia sendiri jadi semangat lagi. Makanya melayani itu penting, saudara. Melayani di dalam gereja itu penting, saudara. Karena di situ kita juga bisa saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Jadi supaya roh kita, saudara, bisa menyala-nyala. Yang pertama tadi adalah ya pahami firman Tuhan. Ya baca dulu. Gimana kita bisa paham kalau nggak baca, tuh kan? Baca lalu kita pahami. Diskusikan dengan orang-orang yang memang saudara merasa bisa diajak diskusi. Lalu sadari bahwa Tuhan tuh hadir di tengah kita. Caranya gimana? Jalin relasi, komunikasi. Di situ kita akan semakin kuat, saudara.
Lalu kemudian yang ketiga, saudara, biar roh kita juga menyala-nyala, maka kita perlu berkomunitas. Karena komunitas tempat di mana kita bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya, saling membangun. Kalau yang satu lemah, yang satu nolongin. Jangan jatuhin gitu kan. Saling membangun, semangat. Yang keempat, biar roh kita menyala-nyala, kita harus mengobarkan semangat orang lain juga. Kenapa? Karena kalau kita mengobarkan semangat orang lain dengan menceritakan bagaimana Yesus baik di dalam kehidupan kita, kitanya pun juga jadi imannya semakin kuat, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita tuh artinya bisa bertumbuh waktu kita mendengarkan firman Tuhan, saudara. Jadi kalau relasi kita dengan Tuhan, kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik, lalu kita juga kasih semangat ke orang-orang, lalu kita ceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekeliling kita, maka pada akhirnya iman kita tuh semakin bertumbuh juga karena kita saling men-sharingkan tentang betapa baiknya Tuhan, tentang kepercayaan kita kepadanya, saudara. Iman bicara tentang kepercayaan, saudara, sehingga iman kita menjadi iman yang bertumbuh kuat, kokoh, tidak mudah dijatuhkan, dan tidak mudah untuk undur dari kekristenan. Sekalipun masalah ada di depan mata, tetapi kalau kita berharap penuh kepadanya, kita nggak akan kesulitan, saudara. Setiap orang saya rasa di akhir-akhir ini mengalami kesulitan ya, ekonomi yang paling utama. Tapi yang saya tahu ya, kita punya Tuhan yang sama. Mari kita sama-sama berserah kepadanya. Mari kita menyerahkan diri ke tangan Tuhan, berkomunikasi. Kalau udah mulai redup nih ya, roh kita udah mulai redup, udah nggak mau, kayak gue udah mau mundur dari kekristenan. Ingat firman Tuhan hari ini. Baca lagi surat cintanya Tuhan kepada kita. Firman Tuhan ditulis untuk kita, untuk saudara. Dan kalau saudara merasa sendiri, ingat bahwa Dia hadir di tempat engkau berada sekarang ini. Dia menunggu saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarkanlah Roh Kudus terus menegur, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali mau mundur dari kekristenan. Ampuni kalau kami seringkali rohnya meredup sehingga malas pelayanan, malas datang ke gereja, malas baca Alkitab dan seterusnya. Ampuni ya Tuhan kalau kami lebih mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan kenalan kami dibanding dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Hari ini tolong Tuhan, ajar kami, didik kami sedemikian rupa supaya kami terus-menerus mengandalkan Engkau lebih daripada apapun juga. Karena kami sadar bahwa hanya orang terkutuk yang mengandalkan manusia ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan yang seringkali jatuh. Tolong kami ya Tuhan dan tolong sertai hidup kami yang mungkin hari-hari ini lebih susah daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu terus menyertai di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan selalu baik dan sangat baik. Selalu ku berkata
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Walaupun ibadah kami secara online Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi orang banyak, khususnya bagi jemaat-Mu Alberta Tuhan, sehingga mereka boleh beribadah walaupun mereka tidak berhimpun di dalam satu ruangan. Kami boleh beribadah di setiap rumah kami Tuhan, dan ini memelihara iman kami. Iman kami boleh dikuatkan, kami boleh lebih setia membaca firman-Mu, kami boleh lebih setia berdoa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, karena kami percaya firman-Mu Tuhan, dimanapun disampaikan, siapapun yang menyampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan hampa, dan firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya Tuhan. Terus sebabnya kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Alberta Tuhan, baik yang biasa kebaktian pagi, yang biasa kebaktian sore, biarlah Tuhan tetap berikan kesetiaan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang tertanam di Alberta ini Tuhan, dan Engkau yang tetap memelihara iman mereka Tuhan, sehingga pada saat nanti kami boleh bersatu beribadah kembali Tuhan, Engkau yang tetap memberikan kerinduan, kerajinan, dan semangat kepada kami Tuhan, untuk kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk kebaktian wanita Tuhan, tetap Kau bersatukan hati kami Tuhan, untuk kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain Tuhan, walaupun kami tidak mengadakan ibadah secara biasa. Kami percaya Tuhan, persaudaraan kami, persahabatan kami tidak terputus. Demikian juga untuk anak-anak EYT dan pemuda Tuhan, biarlah Kau pelihara mereka yang setiap hari Sabtu ada ibadah online Tuhan. Mereka mempersiapkan waktu dan mempersiapkan hati pikiran mereka untuk mengikutinya, sehingga setiap sel grup mereka boleh menjadi hidup, boleh bertambah Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu Tuhan. Biarlah Kau pakai Aldo, Kau pakai Alfian, Kau pakai Andreas, Kau pakai Raymond, Kau pakai Igor Felix dan anak-anakmu yang lain untuk menjadi berkat bagi mereka Tuhan, membimbing mereka untuk lebih bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, walaupun mereka masih kecil-kecil, biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan cinta-Mu, pemeliharaanmu, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi kunci pintu hati orang tua mereka masing-masing yang belum percaya kepadamu. Mereka boleh membawa orang tua mereka kepadamu, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka Tuhan, tetangga-tetangga mereka datang kepadamu. Terlebih dari itu kami berdoa Tuhan untuk guru-guru mereka, untuk pengurus sekolah minggu ini Tuhan. Banyak di antara mereka Tuhan yang menjadi pengurus, biarlah Tuhan memberkati satu persatu, ikat persaudaraan mereka Tuhan, ikat iman mereka, supaya mereka tetap bersemangat melayani di anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat Alberta. Mungkin di antara mereka ada yang sakit Tuhan, hanya memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga setiap obat yang mereka makan Tuhan berkati Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Engkau yang luar biasa, kuasa-Mu dahsyat Tuhan, menjauhkan seluruh jemaat Alberta dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk Ibu Emi dan Pak Dul Tuhan, biarlah Engkau tetap kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga iman mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, dan firman-Mu boleh terjadi di dalam keluarga mereka. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni Tuhan, Engkau melihat keadaannya Tuhan, Engkau juga melihat imannya Tuhan. Kalau dia selalu mengeluh dengan sakit penyakitnya, biarlah Tuhan tolong ingatkan mereka Tuhan. Mereka pernah beribadah tidak mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah dia juga punya kerinduan untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Ibu Eri, anak-Mu Tuhan, biarlah apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka rasakan Tuhan, beban yang begitu berat, masalah yang begitu berat, Tuhan tolong Tuhan, lepaskan Tuhan, berikan kemenangan kepada Ibu Eri Tuhan, sehingga dia boleh tetap berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Eva Tuhan yang sedang hamil, biar dalam keadaan seperti ini Tuhan tetap pelihara dia Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau bungkus dia di dalam kuasa darah
berkat-Mu Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percayakan jemaat Alberta ini dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Engkau tempatkan, tangan Tuhan menyertai mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap bersatu Tuhan, untuk saling mendoakan, saling menolong Tuhan, saling memberkati. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi juru selamat dan penolong kami yang hidup. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, menyerahkan Alberta ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ibadah selesai, Tuhan yang